Saudara, di video kali ini saya ingin membahas topik tentang ini dari perspektif yang saya pikir jarang dimengerti atau tidak banyak dimengerti atau diketahui oleh orang Kristen, sehingga menjadi hal yang diabaikan, pada hal yang sangat penting sekali. Dalam kehidupan kita, mungkin kita sering mendengar berita atau mungkin orang-orang di sekeliling kita ya, ada kejadian seorang Muslim yang kemudian bertobat, mengaku percaya Yesus, begitu, beberapa lama ke gereja, tapi kemudian entah selang beberapa tahun atau belasan tahun, dia kembali lagi menjadi Muslim ke imannya yang dulu begitu. Ini saya pikir fenomena yang cukup banyak ya kita dengar atau kita jumpai dalam kehidupan atau di sekeliling kita. Atau mungkin kita pernah melihat ini. Ya, seorang Kristen juga yang lahir dari keluarga Kristen, bahkan mungkin terlibat pelayanan, tapi akhirnya ya mungkin karena pernikahan atau karena apa hal yang lain, faktor-faktor tertentu, akhirnya dia menjadi Muslim begitu. Atau mungkin kita juga mengetahui hal seperti ini, ya seorang Kristen juga yang mungkin kita lihat taat ke gereja, beribadah, rutin begitu dalam ritualnya sebagai seorang Kristen, tapi dalam kehidupan sehari-harinya atau mungkin pada saat dia dewasa misalnya, ya terlibat dalam kehidupan bebas atau kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen begitu, terlibat dalam kehidupan duniawi yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, atau mungkin jatuh dalam sinkretisme ya. Ini salah satu contoh kalau kita lihat cincin yang dikenakannya itu cincin yang memiliki seperti jimat begitu. Jadi memiliki makna feng shui yang mempercayai ada kekuatan tertentu begitu dalam cincin ini begitu. Atau ada jimat-jimat lain yang sering kali dikenakan. Jadi ada orang-orang Kristen yang juga mempercayai ajaran-ajaran lain. Ramalan, pergi ke dukun begitu ya. Atau juga ikut sembahyang sana sini dan sebagainya begitu ya, itu namanya sinkretisme. Kristen imannya sih mengaku percaya Yesus, Kristen dan ke gereja, tetapi selain mempercayai Yesus juga ada kepercayaannya terhadap hal-hal yang lain begitu. Nah, saya pikir hal-hal yang sudah contoh-contoh yang sudah kita lihat ini hal-hal yang fenomena atau banyak kesaksian yang kita bisa temukan di sekeliling kita begitu. Nah, kenapa ini terjadi? Yang pertama karena kita bisa katakan mungkin tidak adanya pertobatan begitu ya. Jadi dari orang yang beragama lain pindah ke Kristen, bisa saja ada pertobatan atau mungkin tidak ada pertobatan dalam pengertian bukan pertobatan yang sejati begitu ya. Atau termasuk dalam kehidupan orang Kristen sendiri. Jadi orang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen pun sebenarnya juga membutuhkan pertobatan begitu ya. Jadi bukan berarti orang yang lahir dari keluarga Kristen otomatis dia memiliki kehidupan Kristen yang sejati atau iman yang sejati. Karena seringkali dijumpai orang yang lahir dari keluarga Kristen tidak jarang merupakan orang Kristen KTP begitu ya. Jadi hanya ke gereja karena kewajiban tapi tidak memiliki relasi dengan Kristus. Jadi membutuhkan pertobatan juga begitu ya. Jadi dalam orang Kristen yang dari keluarga Kristen pun membutuhkan pertobatan, di mana dia mengakui Kristus, ada kelahiran baru di sana, mengakui dosa-dosanya, memiliki kejelasan bahwa dirinya membutuhkan Tuhan dan Juru Selamat begitu ya, dan ada perubahan akibat dari kelahiran baru atau pertobatan yang dialaminya. Nah, seringkali yang kita lihat contoh-contoh itu karena tidak adanya pertobatan dalam kehidupan orang-orang ini begitu. Atau kalau orang itu pun bertobat, dalam proses pertobatan yang terjadi itu, ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak terjadi, yang seharusnya terjadi. Begitu ya, sehingga pertobatan itu tidak selesai ya, atau menimbulkan kehidupan yang seperti tadi yang kita lihat itu. Kembali ke agama yang lalu, yang dulu, atau bahkan meninggalkan iman Kristen, atau bahkan jatuh ke dalam sinkretisme, dan sebagainya begitu. Nah, saudara, pertobatan yang kita lihat tadi itu, yang secara eksternal, ya, secara luar, itu terlihat menunjukkan adanya perubahan dalam perilaku atau ritual yang dulu tidak ke gereja begitu, dan kepercayaan kepada Kristus.
tetapi wawasan dunianya masih belum ditransformasi. Jadi apa yang hilang dalam proses pertobatan itu, yaitu wawasan dunia yang tidak bertobat, begitu. Ya, jadi wawasan dunia yang belum berubah. Jadi perubahan itu hanya terjadi secara luar aja, secara perilaku, ritual, dan kepercayaan, tetapi wawasan dunianya tidak mengalami perubahan, tidak mengalami transformasi. Sehingga akibatnya, ya ini yang kita perlu waspadai, pertobatan itu tidak akan berdampak lama jika tidak terjadi di wilayah wawasan dunia. Ya, jadi kalau hanya terjadi di eksternal saja, hanya terjadi di perilaku saja, secara luar saja, itu mungkin hanya bisa bertahan sekian waktu, tapi kemudian waktu akan membuktikan bahwa wawasan dunia yang lama itu, yang menguasai itu, yang akan menggerakkan perilakunya akhirnya kembali ke agama yang dulu. Atau jika wawasan dunianya itu adalah wawasan dunia ini, begitu ya, bukan wawasan dunia Kristen, bukan wawasan dunia yang sudah mengalami pertobatan, akhirnya wawasan dunia yang dipengaruhi oleh dunia inilah yang menggerakkan kehidupannya, sehingga memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen, begitu ya. Jadi pertobatan itu seharusnya, ya, menurut seorang tokoh Paul Hibbert, seorang misionari yang juga banyak melayani puluhan tahun dan melihat bagaimana pertobatan orang-orang dilayani di India, di negara yang dia memberitakan Injil dulu di sana. Dia melihat bahwa pertobatan kepada Kristus itu harus terjadi pada 3 level, ya. Jadi perilaku, kepercayaan, dan wawasan dunia. Yang tadi contoh-contoh yang kita lihat itu, seringkali pertobatan itu hanya di eksternal, yaitu di wilayah luar, yaitu perilaku dan kepercayaan mungkin. Tapi di wawasan dunia ini tidak terjadi, begitu. Nah, seharusnya 3 level ini harus mengalami pertobatan. Ya, kalau kita gambarkan dalam bentuk gambar seperti ini, wawasan dunia itu ada di wilayah paling dalam, ya, di lingkaran paling dalam. Nah, kemudian wawasan dunia ini di wilayah, di level yang atasnya itu adalah level kepercayaan, dan yang paling atas itu adalah perilaku atau ritual. Ini yang tampak di luar, yang orang lihat itu seringkali perilaku atau ritual ini. Kemudian kepercayaan, ya, kalau kita ngobrol-ngobrol akan terlihat kepercayaannya seperti apa atau pengakuannya, begitu ya. Tapi sering pengamatan yang pertama yang terlihat itu adalah di perilaku. Nah, wawasan dunia ini nggak terlihat, tapi justru ini yang paling penting, karena wawasan dunia ini yang menjadi dasar, menjadi landasan, dan wawasan dunia ini yang sebenarnya menggerakkan perilaku seseorang. Jadi seseorang bisa berperilaku seperti itu karena ada kepercayaan yang mendasari dan juga wawasan dunia di dalamnya, yang paling dalam itu yang menggerakkan seperti itu. Nah, menurut Paul Hibbert, seharusnya pertobatan itu bukan hanya di bagian luar perilaku atau di bagian yang agak dalamnya hanya di kepercayaan, tapi harus sampai di bagian yang terdalam, yaitu wawasan dunia. Nah, jadi definisi wawasan dunia menurut Hibbert itu secara ringkas dapat dikatakan sebagai peranggapan kognitif, afektif, dan evaluatif, ya. Jadi kognitif ini, afektif, dan evaluatif ini adalah 3 dimensi dari wawasan dunia, ya. Jadi yang dimiliki sekelompok orang terhadap natur suatu hal yang mereka gunakan untuk mengatur kehidupannya, ya. Nanti soal kognitif, afektif, evaluatif saya akan jelaskan lebih lebih mendetail sedikit di bagian berikutnya. Jadi kalau kita bisa kasih ilustrasi wawasan dunia itu seperti lensa, ya, seperti kacamata, atau bahkan mungkin mata itu sendiri yang dimiliki seseorang untuk melihat dunianya, begitu. Jadi wawasan dunia itu merupakan kepercayaan dasar yang terdalam, ya, yang menolong seseorang melihat, merasa, berperilaku, dan menjalani kehidupannya sesuai dengan konteks budayanya. Jadi kacamata seperti apa yang dipakainya itu akan menentukan bagaimana dia melihat, apa yang dilihatnya, begitu. Ya, jadi kadang seringkali seseorang itu berada dalam situasi yang sama, 2 orang berada dalam situasi yang sama, tapi yang dilihat itu berbeda karena kacamatanya berbeda, begitu. Yang dirasakan itu berbeda. Ya, karena sekali lagi kacamatanya berbeda dan perilakunya pun berbeda.
Ya karena dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dirasakan. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan akan mempengaruhi perilakunya, begitu ya. Nah, kenapa bisa berbeda seperti ini meskipun mungkin berada dalam situasi yang sama atau melihat hal yang sama begitu, tapi bisa memiliki makna yang berbeda, memiliki perasaan yang berbeda sehingga melahirkan perilaku yang berbeda karena wawasan dunianya berbeda. Ya, jadi seringkali dua orang meskipun ada dalam situasi yang sama, wawasan dunianya juga berbeda, sehingga itu akan mempengaruhi bagaimana dia berespon terhadap apa yang dilihatnya, terhadap situasi yang dialaminya. Nah, saudara, wawasan dunia ini bagaimana terbentuk? Ya, bagaimana seseorang bisa memiliki wawasan dunia seperti ini atau seperti itu, begitu ya. Jadi wawasan dunia itu terbentuk yang pertama dari pengetahuan, kemudian dari pengalaman. Ya, pengetahuan itu termasuk dari ajaran-ajaran agama yang diketahuinya sejak dari kecil, dari ajaran-ajaran orang tua, dari media sosial yang diikutinya, yang secara tidak langsung akhirnya memberikan suatu pengetahuan dan yang membentuk wawasan dunianya, ya, atau apa yang atau dari sekolah begitu ya, dari masyarakat. Nah, jadi dari pengetahuan ini jadi termasuk apa yang diketahui ya, itu bisa dari mana-mana begitu ya. Nah, itu menjadi suatu pengetahuan. Apalagi kalau itu dilihat terus-menerus, didengar terus-menerus, diikuti, bahkan dipercayai, ya itu akhirnya membentuk wawasan dunianya, begitu. Kemudian juga dari pengalaman, ya. Jadi pengalaman-pengalaman ini semakin memperkuat pengetahuan itu, ya. Bagaimana, ya pengalaman-pengalaman waktu sejak kecil, lingkungan dia di mana dia dibesarkan, bagaimana masyarakat memperlakukan dia, bagaimana orang tua memperlakukan dia, bagaimana kehidupan waktu di sekolahnya, bagaimana pada saat dia bertumbuh besar dan sebagainya ya. Jadi semua pengalaman itu akan memperteguh atau memperkuat pengetahuan yang dimiliki, begitu ya. Nah, ini yang akhirnya membentuk wawasan dunia seseorang. Nah, ketika kita berbicara wawasan dunia dan dalam kaitan dengan pertobatan, begitu ya. Seringkali orang melihat bahwa yang gampang dilihat adalah seseorang itu bertobat atau tidak dilihat dari perilakunya, begitu ya. Apakah dia menjadi seorang Kristen, apalagi kalau dari agama lain misalnya begitu, itu orang akan melihat atau menilai pertobatan itu dari perilaku, karena memang itu yang gampang terlihat, dan itu yang terlihat oleh mata, dan itu yang gampang untuk diukur, begitu ya, menjadi alat ukur, menjadi ukuran, yaitu dari perilaku seseorang, begitu ya. Misalnya, seorang itu menolak untuk mabuk, menolak menyembah nenek moyang, dia dibaptis, begitu ya, dan mengikuti ritual yang dulu tidak ke gereja, sekarang ke gereja, begitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan dalam perilaku dan ritual. Tapi di kemudian ya, akhirnya orang melihat bahwa perubahan dalam hal ini, dalam perilaku saja itu tidak cukup menjadi bukti pertobatan yang sejati. Karena seseorang itu bisa terlihat Kristen atau berperilaku seperti seorang Kristen, tetapi tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan. Bisa saja juga seseorang mengambil bagian dalam ritual Kristen dengan motivasi yang salah, begitu ya. Jadi akhirnya ini tidak bisa menjadi bukti pertobatan yang sejati. Kemudian setelah perilaku yang menjadi ukuran ini, ukuran dari pertobatan, ya tidak bisa dijadikan ukuran lagi, karena itu tidak bisa menjadi bukti pertobatan yang sejati, akhirnya orang beralih kepada kepercayaan. Ya, kita lihat dulu kepercayaannya. Apa yang dia percayai, apa yang diakuinya. Begitu, ya. Jadi, apakah dia bertobat dan mengakui dosanya? Apakah dia percaya Yesus dan mengikuti dia? Apakah dia tahu Alkitab? Apakah dia mengenal doktrin-doktrin Kristen? Begitu. Nah, akhirnya orang berfokus kepada kepercayaan seseorang untuk melihat orang ini bertobat apa tidak. Begitu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah sekali lagi bahwa kemudian disadari bahwa perubahan kepercayaan secara eksplisit ini tidak cukup untuk membuat seseorang bertumbuh dan setia terhadap kebenaran Injil, begitu. Karena sering ditemukan bahwa orang mempercayai dan mengucapkan kata-kata rohani tertentu, tetapi dengan makna yang berbeda dari yang sebenarnya, begitu. Ya. Nah, karena hal ini terjadi karena di bawah kepercayaan eksplisit masih ada level yang lebih dalam yang membentuk cara seseorang berpikir dan melihat realita, yaitu wawasan dunia. Jadi
Kadang orang mengakui, oh ya aku bertobat, tapi pemahaman pertobatan yang dimengerti atau yang diakuinya tidak sesuai dengan makna sebenarnya, begitu ya. Atau seseorang bilang soal amal ibadah begitu ya, tapi amal ibadah yang dipercayainya apakah sesuai dengan amal ibadah yang dimengerti oleh Kristen atau yang diajarkan oleh Alkitab begitu. Nah, bisa saja amal ibadah yang dipercayainya itu adalah amal ibadah yang sesuai dengan wawasan dunianya yang masih di agama yang lama, misalnya seperti itu. Atau ketika bicara soal keselamatan begitu, dia bisa saja mengakui, oh ya aku percaya keselamatan di dalam Yesus begitu ya, bahwa Yesus bisa menyelamatkan. Tapi apakah keselamatan yang dipercayainya ini sesuai dengan yang Alkitab ajarkan, atau masih sesuai dengan wawasan dunia lamanya yang masih belum berubah itu? Wawasan dunia yang dimengertinya tentang keselamatan yang mungkin berbeda dengan ajaran Alkitab begitu ya. Jadi akhirnya orang melihat bahwa perubahan dalam kepercayaan ini pun ini bisa bermasalah karena seringkali secara luar eksplisit pengakuannya, kepercayaannya kelihatannya rohani begitu ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya begitu. Nah, akhirnya orang melihat ya, atau para misionari melihat bahwa yang terpenting adalah sebenarnya di wawasan dunia. Ya, bukan perilaku atau kepercayaan menjadi fokus untuk kita melihat pertobatan yang sejati atau menjadi ukuran dari pertobatan yang sejati, tapi wawasan dunia ini yang seharusnya menjadi fokus, karena pada saat wawasan dunia itu berubah, wawasan dunia itu mengalami pertobatan, mengalami transformasi, secara otomatis dan pasti wilayah yang di atasnya yaitu kepercayaan dan perilaku juga akan mengalami perubahan. Ini pasti. Begitu ya. Tapi kalau perilaku yang mengalami perubahan, belum tentu kepercayaannya dan wawasan dunianya berubah. Kalau kepercayaannya yang berubah, belum tentu wawasan dunianya berubah. Kalau perilaku dan kepercayaannya juga mengalami perubahan, belum tentu wawasan dunianya berubah. Ini tidak akan bertahan lama, ya. Karena wawasan dunia itu yang paling penting, ini akan menggerakkan seseorang, akhirnya perilakunya pun akan kembali kepada perilaku yang lama. Tapi jika wawasan dunianya yang berubah, ini pasti akan mengubah level-level yang lebih luar yang di atasnya. Nah, saudara, ketika kita bicara soal wawasan dunia ini yang akhirnya juga menjadi perhatian utama dalam pertobatan ya, untuk jadi pengikut Kristus. Nah, wawasan dunia ini, di dalam wawasan dunia itu saja, itu terdiri dari 3 dimensi. Tadi sudah disebutkan di atas ya. Dimensi apa saja? Yaitu dimensi kognitif. Kognitif itu adalah pikiran, begitu ya, pengetahuan. Kemudian afektif itu adalah perasaan, ya, berbicara soal pengalaman. Kemudian evaluatif ini moral, keputusan-keputusan, perilaku, begitu ya. Nah, jadi 3 dimensi ini ada dalam wawasan dunia ya. Jadi wawasan dunia memiliki 3 dimensi ini, dan 3 dimensi ini harus mengalami perubahan. Jadi ketika kita bilang wawasan dunia itu mengalami pertobatan atau perubahan, itu perubahan ini juga harus terjadi dalam 3 dimensi ini. Jadi 3 dimensi secara pengetahuan, pengalaman atau keinginan, dan juga keputusan, itu 3-tiganya juga harus mengalami perubahan. Kalau hanya kognitif saja yang berubah, itu wawasan dunia bisa dibilang belum mengalami perubahan, begitu ya, atau hanya afektif atau evaluatif. Tapi 3-tiga ini harus mengalami perubahan begitu. Nah, ketika kita bicara soal pertobatan, bagaimana seorang ini dari agama tertentu kemudian menjadi Kristen, bukan berarti ya petobat baru ini harus memiliki pengetahuan yang lengkap dan penuh tentang iman Kristen begitu. Tetapi minimal ada sedikit pengetahuan tentang Yesus. Ya, secara kognitif ada sedikit pengetahuan tentang Yesus, secara afektif ada keinginan untuk mengikuti Dia, dan secara evaluatif ini artinya menghasilkan keputusan untuk sungguh-sungguh menjadi pengikutnya. Nah, jadi pertobatan itu bukan sekedar memegang sejumlah doktrin tentang ajaran-ajaran Kristen atau memiliki kasih terhadap Tuhan, melainkan juga pilihan dan keputusan untuk mengikut Dia. Nah, jadi 3-tiganya ini harus ada, dan ketika 3-tiganya ini mengalami perubahan, baru bisa dikatakan wawasan dunia seseorang itu mengalami transformasi atau perubahan seperti itu.
Nah, saudara, kalau seseorang itu hanya mengalami perubahan di perilakunya ya, atau pertobatan di perilakunya, tapi kepercayaan dan wawasan dunianya tidak berubah, ya, ini adalah sama saja seseorang itu menjalankan ritual yang dilakukan oleh non-Kristen, begitu ya. Jadi sama saja. Jadi ritual-ritual yang dilakukannya pun sama saja dengan ritual-ritual non-Kristen, begitu. Ya, jadi bisa dibilang tidak ada pertobatan dan tidak dianggap ada pertobatan yang sejati, dan semua ritual meskipun dia ke gereja, dibaptis dan sebagainya, itu hanya dianggap sama nilainya dengan ritual yang dilakukan oleh non-Kristen, begitu. Nah, tapi kalau seseorang itu mengalami perubahan dalam kepercayaan, tapi perilakunya nggak berubah. Ya, misalnya dia mengakui dia percaya Yesus, tapi perilakunya tidak ada perubahan, misalnya tidak ke gereja, atau dia tidak memiliki kehidupan yang adil, yang kasih, memperhatikan sesama, gitu ya, seperti nilai-nilai Kristen yang diajarkan. Jadi kehidupan perilakunya masih merokok misalnya, tidak ke gereja, mabuk, minum dan sebagainya, ya, tidak ada nilai-nilai yang tidak diajarkan oleh iman Kristen, tapi dia mengakui dia percaya Yesus, begitu ya, mengerti doktrin-doktrin Kristen, ya, ini adalah iman yang palsu, ya, kepercayaan tanpa adanya kepercayaan terhadap iman Kristen, terhadap doktrin Kristen, tanpa diikuti oleh perilaku, ini adalah iman yang palsu. Nah, namun bagaimana dengan perilaku, kepercayaan yang berubah dan perilaku yang berubah, tapi wawasan dunianya tidak berubah? Ya, nah ini bahayanya adalah seseorang itu bisa jatuh pada sinkretisme, ya, atau dia mengalami stagnan atau mandek di imannya, tidak ada pertumbuhan rohani sama sekali, begitu ya, atau bahkan jatuh dalam sinkretisme, yaitu mempercayai ajaran-ajaran yang lain selain mempercayai Yesus, begitu ya, seperti yaitu ramalan, dukun, jimat-jimat, sembayang-sembayang dan sebagainya, begitu ya. Jadi yang dipercaya, yang diikuti oleh kepercayaan-kepercayaan lain juga dipercayainya, begitu ya. Nah, ini sinkretisme ini, ya, ini juga berbahaya karena seorang Kristen itu akhirnya tidak bisa bertumbuh dalam pengetahuannya terhadap Tuhan dan imannya, tidak memiliki pertobatan yang sejati juga karena wawasan dunia itu tidak berubah. Nah, jadi semua ini mengalami kalau kita melihat ada bahaya-bahaya, justru makanya wawasan dunia ini yang harus menjadi perhatian utama, begitu ya. Jadi kita jangan berfokus pada perilaku. Oh, perilakunya sudah benar, gitu ya. Kita menjadi puas. Oh, kepercayaannya yang diakuinya benar kok. Dia mengakui Yesus, dia tahu banyak soal Alkitab, ngerti banyak, ikut pelayanan, ngerti banyak doktrin, belajar banyak, begitu ya. Seharusnya bukan itu yang menjadi fokus, ya. Tetapi apakah wawasan dunia kita atau wawasan dunia seseorang itu sudah mengalami perubahan atau belum, begitu. Nah, jadi kembali kita melihat bahwa dalam wawasan dunia itu ada 3 dimensi ini, ya, yaitu kognitif, afektif, dan evaluatif. Jadi kognitif, ketika seseorang itu percaya mengalami pertobatan atau bertumbuh dalam iman yang baru, begitu ya. Kalau dia dari agama tertentu kemudian menjadi Kristen, dalam dimensi kognitif ini dia harus memiliki pengetahuan yang benar tentang ajaran iman Kristen. Ya. Kemudian pengetahuan ini akan memunculkan perasaan-perasaan positif terhadap iman yang baru, terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap dunia. Meskipun seringkali kadang dalam pengalaman itu kita bisa melihat ada orang-orang yang tersentuh dulu dimensi afektifnya ini, begitu ya. Meskipun secara kognitif mungkin dia belum mengimani Yesus misalnya, tapi kemudian ketika dia misalnya mendengarkan lagu rohani, atau ketika dia membaca Alkitab, atau ketika dia datang beribadah di gereja, atau dimanapun dia, ya, ketika dia didatangi oleh Tuhan, begitu, dia bisa merasakan perasaan tertentu, begitu ya, yang dia nggak bisa sangkal bahwa dia misalnya dikasih oleh Tuhan, atau dia bisa merasakan sekali bahwa Tuhan itu menerima dia dan sebagainya, begitu. Nah, seringkali itu menjadi pintu masuk memang untuk seseorang itu bisa
mengalami mengalami perjumpaan dengan Yesus yang akhirnya menuntun kepada perjumpaan-perjumpaan lain begitu. Tapi pada umumnya seseorang itu harus punya pengetahuan yang benar begitu, bahwa Yesus itu mengasihi dia, mengampuni dosanya. Nah, kemudian ini dengan afektif akan kemudian akan mempengaruhi afektifnya sehingga muncul perasaan-perasaan begitu ya, bagaimana iman ini adalah iman yang benar, dirinya dia juga bisa menerima dirinya, melihat dirinya dikasihi, diterima dan sebagainya, melihat orang lain sebagai sesamanya, melihat dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan sebagainya begitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan yang benar begitu, berkaitan dengan ajaran yang benar yang dimengertinya begitu, dan kemudian melahirkan atau membuahkan keputusan-keputusan yang benar dan model kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Jadi pengetahuan yang benar dan perasaan positif ini begitu akan membuahkan keputusan yang benar dan juga pola hidup ya yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, kalau ini yang terjadi, makanya kita bisa lihat bahwa wawasan dunia seseorang itu sudah mengalami perubahan begitu. Jadi kalau seseorang itu hanya punya pengetahuan saja, ya, tapi pengetahuan itu tidak mampu membuahkan keputusan dan model kehidupan Kristiani yang sesuai dengan ajaran Kristen, berarti ini wawasan dunianya masih belum diubah, belum mengalami perubahan begitu. Ya, nah pengetahuan yang benar sampai di wawasan dunia ini, kemudian juga perasaan yang benar, ini pasti akan membuahkan keputusan. Ya, jadi wawasan dunia dalam 3 dimensi ini saling terkait dan ketiganya harus mengalami perubahan begitu. Nah, sehingga ini akan menghasilkan kehidupan yang diharapkan, yaitu ya. Jadi wawasan dunia seseorang, khususnya yang bertobat menjadi Kristen, itu akan menjadi wawasan dunia biblikal. Ya, kan tadi dikatakan bahwa wawasan dunia ini dibentuk oleh pengetahuan dan juga dibentuk oleh pengalaman dan seringkali belum tentu pengetahuan dan pengalaman itu sesuai dengan nilai Kristen. Ajaran-ajaran yang kita terima, pengetahuan yang kita terima itu bisa saja dari agama yang lama, bisa saja juga dari nilai-nilai dunia ini yang membentuk perilaku kita. Sehingga perilaku kita pun belum sesuai dengan pola Kristiani begitu, bukan pola hidup Kristiani yang diharapkan, yang diinginkan oleh Allah begitu. Sehingga yang diharapkan adalah wawasan dunia kita ini berubah menjadi wawasan dunia biblikal yang akhirnya juga melahirkan kepercayaan Kristen dan tentunya pada akhirnya akan menghasilkan perilaku Kristiani. Begitu ya. Nah, kalau ini yang terjadi, nah makanya kehidupan orang Kristen itu akan mengalami pertumbuhan dan pertobatan itu akan menjadi pertobatan yang sejati yang akan terus bertahan sampai pada akhir dia mengakhiri hidup ini, mengakhiri dunia ini. Ya, dia akan setia dengan imannya. Dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang lain, oleh uang, oleh pernikahan, oleh hal-hal lain, sehingga dia berani menggadaikan imannya atau meninggalkan Yesus begitu, atau bahkan kembali ke agama lama setelah dia mencicipi kehidupan Kristiani beberapa tahun misalnya begitu. Jadi kalau ini yang terjadi, maka pertobatan itu akan menjadi pertobatan yang sejati. Iman itu akan menjadi iman yang sejati. Keputusannya untuk mengikut Yesus itu akan terus bertahan setia, bahkan sampai akhir hidupnya. Begitu ya. Nah, bagaimana untuk mengubah wawasan dunia seseorang itu menjadi wawasan dunia biblikal? Ya, kembali seperti yang tadi dijelaskan, tentu melalui pengetahuan dan pengalaman, begitu ya. Jadi dia harus memiliki pengetahuan tentang ajaran-ajaran Alkitab yang benar, ditambah pengalaman-pengalaman. Nah, di sini tentu ada peran dari gereja ya. Gereja di sini harus peka, harus ambil bagian, harus terlibat dalam proses untuk perubahan wawasan dunia ini, di mana gereja harus mengajarkan pengajaran-pengajaran yang benar, doktrin-doktrin yang berbobot, dasar-dasar iman Kristen, ya, sehingga orang-orang Kristen atau para petobat mereka bisa memiliki pengetahuan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Harus ada pemuritan yang intensional di sini, begitu ya, untuk menolong mereka, membentuk mereka menjadi murid Kristus, begitu, ditambah pengalaman
Tentunya pengalaman ini juga harus juga disertai dengan pengalaman dalam gereja, dalam komunitas, begitu ya, dengan orang-orang percaya lainnya, begitu, yang meneguhkan pengetahuan yang didapat, sehingga pelan-pelan wawasan dunia yang lama itu akan tergantikan oleh wawasan dunia yang baru, dan wawasan dunia yang baru ini adalah wawasan dunia biblikal, begitu. Sehingga memang orang tersebut ya, entah itu orang Kristen atau seorang petobat baru, juga harus mau bersedia untuk belajar, begitu, mau untuk mengalami pengalaman-pengalaman baru dalam komunitas, dalam gereja, bukan menjauhkan diri dari gereja, menjauhkan diri dari komunitas, begitu, atau sengaja memang tidak mau mempelajari, begitu ya, hanya merasa oh aku sudah bertobat, oh aku sudah percaya Yesus, cukup, begitu. Tidak cukup, karena wawasan dunia itu belum berubah, begitu. Wawasan dunia ini perlu diubah dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, yang terus-menerus harus diulang juga, ya. Jadi jangan cuma cukup merasa satu kali sudah pernah belajar itu atau pernah dengar itu kemudian cukup. Untuk mengubah wawasan dunia ini perlu pembelajaran yang terus-menerus diulang, ya. Dan bahkan proses ini bisa berjalan beberapa tahun, ya. Untuk mengubah suatu wawasan dunia ini, jadi seseorang perlu ada kesadaran bahwa dirinya perlu mengalami perubahan ini, dan dia mau untuk belajar, mau untuk diubah, mau terlibat dalam pengalaman-pengalaman yang baru, begitu ya, dalam gereja, dalam komunitas, dalam pembelajaran bersama, begitu. Dan kemudian gereja juga harus ambil bagian terlibat dalam perubahan ini, mengajarkan ajaran-ajaran yang benar, begitu. Nah, ini yang akan menolong seseorang untuk memiliki wawasan dunia biblikal, dan yang akan menolong kehidupannya, menjalani kehidupannya sesuai dengan iman Kristennya. Ya, harap pembelajaran di video kali ini bisa menolong kita, siapapun kita yang mendengarkannya, untuk bisa mengerti dan bisa memiliki pemahaman dan bisa diberkati melalui pembelajaran ini, dan bisa menolong kita, mungkin dalam menolong orang lain, ya, yang bertumbuh dalam imannya, atau bagi kita yang masih di tahap mengerti bahwa wawasan dunia kita belum berubah, kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan untuk mengejar ini, dan juga bagi komunitas Kristiani juga bisa menolong orang-orang tobat baru, bagaimana mereka bisa bertumbuh, dan menolong mereka dalam pembelajaran bersama, dalam pemuritan, untuk mengalami transformasi dalam wawasan dunia ini, sehingga kita bisa bersama-sama menjadi murid Kristus yang setia dalam komitmen kita, dalam iman kita, sampai Kristus memanggil kita kembali. Tuhan memberkati.